Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, masih di channel saya, masih bersama Mas Koprot. Silahkan videonya di like, subscribe, dan komen. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah. Amin. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung di saat waktu apa Anda semua menontonnya. Di depan saya sudah tersedia beberapa bahan. Saya mau bertutorial cara membuat kue pasung. Ini dia, ini kunnya atau contongnya yang terbuat dari daun pisang ini. Dibentuk seperti kun. Di tempatku menyebutnya contong ini. Contong pasung. Lanjut untuk bahan-bahannya sendiri. Bahan utamanya ini ada beras yang sudah digiling dengan cara beras dicuci bersih, lanjut direndam bersama air ya kira-kira 6 jam atau semalaman. Barulah setelah itu dibawa ke tempat penggilingan, jadinya seperti ini. Beras yang sudah digiling, lembut nih. Untuk pelengkapnya lagi ada pengembang. Saya menggunakan 1 saset Fermipan, ada garam, dan ada juga serbuk vanili. Untuk tambahan, saya mencoba menambahkan kurang lebih 100 gram tapioka. Ini berasnya sendiri, tadi menggunakan 2 kg beras, dan sudah digiling seperti ini. Tangan sudah dicuci ya. Terus ada juga air santan. Ini air berapa ya? Nanti sepertinya masih perlu ditambahkan lagi. Ini air perasan dari 1 butir kelapa. Dan sebelahnya ada juga kelapa yang diparut. Sebenarnya ini opsional. Semisal tidak suka dengan tambahan kelapa yang diparut, cukup dengan santannya saja. Tapi untuk kali ini saya menggunakan keduanya, parutan kelapa dan dibikin santan. Terus ada gula pasir. Untuk gula pasirnya sendiri dari beras 2 kilo paling tidak menggunakan 1,5 kg. Soal kemanisannya nanti juga kembali ke selera kita masing-masing. Ini untuk ya pokoknya nanti masih ditambahkan lagi. Langsung saja kita lanjut ke proses eksperimennya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum kita memulai untuk bereksperimen. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama, campurkan juga tepung tapiokanya. Setelah itu untuk garam dan serbuk vanilinya terakhir saja. Kita masukkan dulu gula pasir. Ini berapa ya? Hampir sekilo ini. Nanti ditambahkan lagi. Soalnya perlu dites koreksi rasanya. Barulah tambahkan Fermipannya. Fermipan 1 saset. Kita campur saja dulu. Semisal ditambahkan baking powder sebenarnya juga nggak apa-apa, tapi saya menggunakan Fermipan saja dulu. Dicampur dulu sampai tercampur rata,
baru ditambahkan air santannya. Untuk berikutnya, tambahkan air santannya sedikit demi sedikit dulu. Nanti ini masih ditambahkan air, sepertinya kurang. Kita aduk-aduk. Usahakan tangannya cuci dulu biar bersih. Kue pasung ala Mas Koprot. Kita uleni dulu sampai tercampur rata, kira-kira 10 menit sampai 15 menit, baru nanti diencerkan. Ini sudah mulai tercampur. Saya uleni terus kira-kira 10 menitan sampai adonannya kalis. Barulah nanti ditambahkan bahan-bahan yang lainnya. Kelapa parut, vanili, garam. Semisal ini pakai gula merah, gula Jawa atau gula aren itu lebih mantap ini. Saya menggunakan gula pasir saja. Uleni terus. Jajanan tradisional, kue pasung. Nanti boleh ditambahkan pewarna atau esen rasa-rasa di saat mau mengukus adonan ini. Jangan dicampurkan semua ke adonan pas mengaduk seperti ini, biar nanti bisa berwarna-warni. Dan ini sudah sekitar 5 menitan aku uleni. Seperti ini sudah nampak licin-licin. Tambahkan lagi gula pasirnya. Soalnya ini menggunakan beras 2 kilo dan gula pasirnya paling tidak 1,5 kilo. Lanjut diuleni lagi sampai gulanya larut, barulah nanti tambahkan airnya lagi untuk mengencerkan dan kelapa parutnya. Olahraga ini adonannya sudah terlihat licin dan gulanya sudah larut nih. Dipiok-piok biar mantap nih. Lakukan yang metode seperti ini, metode piok-piok 5 menitan. Berikutnya masukkan garam dan serbuk vanili dan kelapa parut. Campur lagi. Campur lagi sampai benar-benar tercampur rata. Jangan lupa untuk mengetes, mengoreksi rasanya, tingkat kemanisannya apakah sudah pas atau belum dengan selera kita masing-masing. Nanti tinggal menambahkan santannya lagi dan air untuk mengencerkan. Sepertinya ini sudah cukup. Baru kita tambahkan lagi air santannya untuk mengencerkan. Aduk lagi. Semisal nanti tingkat keencerannya sudah pas, barulah adonan pasung ini difermentasi. Didiamkan beberapa jam
Minimal paling cepat ya 6 jaman, 6 jam atau 8 jam. Biasanya kalau di tempatku ya semalaman bikin adonan malam, terus dikukusnya pagi. Nah, sepertinya ini tingkat keencerannya sudah pas nih. Terigu, kok terigu. Maaf, salah. Beras 2 kilo yang sudah digiling dan airnya sekitar 1,5 liter lebih nih, hampir 2 liter. Ini sudah pas nih tingkat keencerannya. Ya, kita menuju proses pengukusan. Pakai bara kayu. Ini ada saringannya buat tempat si contongnya. Dan ini adonan yang sudah difermentasi. Saya kasih esen rasa muka, rasa stroberi, dan rasa pandan. Dan ini ada juga sebagian yang sudah matang. Putih untuk rasa original, hijau pandan, pink stroberi, dan mocha. Langsung saya contohkan untuk proses pengukusannya. Setelah contongnya tertata, baru dimasukkan adonannya. Tidak harus penuh ini, cukup 3/4 dari si contong ini. Lakukan sampai semua terisi. Warna hijau, rasa esen pandan. Untuk lama pengukusannya sekitar 20 menitan, 20 sampai 25 menit. Nah, ini sudah terisi semua. Lanjut ditutup. Tidak usah kasih alas kain untuk atasnya, cukup aman ini. Setelah proses pengukusan kurang lebih 20 menitan, mari kita buka. Seperti ini dia penampakannya setelah dikukus kurang lebih 20 menit. Sudah matang ini, boleh kita angkat untuk dinginkan. Kue pasung ala Mas Koprot. Silahkan Anda semua bila terinspirasi eksperimen tutorial dari saya, selamat untuk mencoba. Sampai di sini dulu videonya. Kita ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Salam dari Mas Koprot.